Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas terkait dengan hikayat. Namun, apa yang harus kita pelajari dalam video kali ini itu terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, kira-kira apakah nilai yang terkandung dalam hikayat itu masih relevan dengan kehidupan manusia saat ini? Kemudian, kita harus bisa menjelaskan dan menganalisis kesesuaian antara nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat dengan kehidupan saat ini. Silakan disimak ya. Oke, ini yang pertama ya, terkait dengan identifikasi nilai-nilai yang ada dalam sebuah hikayat dengan nilai yang ada di dalam kehidupan saat ini. Kalian bisa lihat tabel yang ada di layar HP kalian atau layar laptop kalian. Di sini ada tabel tentang kutipan hikayat dan analisisnya. Nah, terkait dengan nilai, di video sebelumnya kita sudah menyinggung atau membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Nilai apa saja? Silakan kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, untuk di video kali ini kita langsung saja analisis. Di bagian analisisnya, kita ketahui bahwa ada sebuah nilai budaya, yaitu tentang apa? Misalnya, adanya sayembara, ya, secara umum sayembara. Kalau di sini, khususnya itu sayembara mencari menantu gitu ya. Nah, nilai budaya seperti ini itu ada di dalam kehidupan saat ini. Tapi tidak semua ya. Ini kita bicara secara umumnya, misalnya sayembara. Sayembara itu seperti lomba-lomba gitu ya. Sama, kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, kita harus menuliskan kutipan dari hikayat tersebut. Di sini bisa kalian lihat, ada seorang raja yang ingin mencari menantu dan membuat sebuah sayembara untuk mendapatkan anaknya tersebut, atau untuk bisa menikahi anaknya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, di bagian analisis, kita bisa lihat ada nilai didaktis atau nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu apa? Adanya kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Nah, tentu kita ketahui yang namanya belajar atau belajar sepanjang hayat itu masih ada saat ini, masih ada sampai saat ini. Kita sebagai manusia harus selalu belajar, ya. Kemudian, bagaimana cara kita membuktikan bahwa nilai yang ada dalam hikayat itu sesuai dengan nilai yang ada saat ini? Kita bacakan kutipannya ya. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf, tafsir, dan sekaliannya diketahuinya. Nah, di situ bisa kita ketahui bahwa nilai yang ada dalam sebuah hikayat, tadi hikayat Indra Bangsawan ya. Hikayat Indra Bangsawan di sini kita disuruh untuk selalu belajar ilmu apapun itu, baik ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu umum, dan ilmu lainnya. Nah, dari dua analisis ini, dua contoh analisis ini, kita bisa mengaitkan bagaimana nilai yang ada dalam sebuah hikayat itu berkaitan dengan nilai yang ada saat ini. Bisa dipahami ya sampai sini? Baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bagaimana sih kita bisa menjelaskan nilai yang ada dalam hikayat itu berhubungan dengan nilai yang ada saat ini. Nah, kalau yang di tabel tadi itu kita hanya menampilkan nilai apa sih yang ada, kemudian buktinya atau kutipan teksnya ada atau tidak, itu kita tampilkan. Nah, di tabel kali ini kalian bisa lihat di sini ada nilai dalam hikayat, kemudian ada tesis atau pernyataan sikap. Nah, untuk tesis atau pernyataan sikap ini kita bisa menuliskannya dalam sebuah teks eksposisi atau penjelasan.
Bagaimana tekniknya? Kalian silakan pelajari lagi di video-video sebelumnya yang terkait dengan pembahasan teks eksposisi. Nah, di sini untuk contohnya ya, kita lihat nilai yang ada dalam hikayat. Tadi ada nilai didaktis, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu pengetahuan atau mempelajari suatu ilmu. Bagaimana tesis atau pernyataan sikap kita? Kita bisa mengatakan bahwa hingga saat ini kewajiban menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum lainnya itu masih relevan. Kemudian kita bikin itu tadi ide pokoknya ya, masih relevan ya. Nilai didaktis menuntut ilmu dalam hikayat dengan kehidupan saat ini itu masih relevan. Itu ide pokoknya. Nah, kemudian kita buat kalimat-kalimat pendukungnya. Seperti ini contohnya ya, yang ada di layar HP atau layar laptop kalian. Masyarakat masih memegang teguh nilai edukasi atau nilai pendidikan ini. Hal ini dapat kita lihat dari makin besarnya ketertarikan atau minat orang tua mengirim anaknya ke sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama. Seperti contohnya ada sekolah Islamic boarding school, ya. Kemudian ramainya sekolah minggu dan sekolah-sekolah lainnya. Kemudian dalam buku-buku pendidikan agama juga semakin banyak dibeli. Bahkan pemerintah melalui pembelajaran saat ini menetapkan keharusan mengintegrasikan nilai agama pada semua mata pelajaran. Jelas, penilaian-penilaian dalam sebuah pelajaran itu tidak hanya nilai atau angka yang didapat oleh siswa ya, khususnya di sekolah, tapi juga itu dikaitkan dengan nilai sikap mereka, baik nilai sikap mereka dalam keagamaan maupun kehidupan sosial bersama teman-teman, dan sikap mereka terhadap gurunya misalnya kalau di sekolah, atau orang tuanya ketika di rumah, dan orang lain yang ada di sekitar mereka. Seperti itu. Jadi untuk menjelaskannya bisa kita gunakan teks eksposisi untuk menjelaskan bagaimana sih keterkaitan antara nilai yang ada dalam hikayat dengan nilai kehidupan yang ada saat ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau pembahasan materi selanjutnya, di sini ada sedikit materi tambahan yang ingin saya sampaikan terkait dengan struktur hikayat ya. Nah, untuk abstraksi itu sendiri, ya, abstraksi itu merupakan ringkasan atau inti dari cerita itu. Kemudian dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga disebut sebagai gambaran dari sebuah cerita atau awal cerita. Nah, untuk abstraksi ini sifatnya opsional atau boleh ada, boleh juga tidak. Kemudian untuk struktur selanjutnya adalah orientasi. Nah, orientasi di sini bisa juga disebut sebagai pengenalan ya. Nah, orientasi ini merupakan bagian yang berkaitan dengan waktu, kemudian suasana, maupun tempat yang ada dalam hikayat itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini berisi urutan-urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat. Nah, pada bagian komplikasi ini kita bisa mendapat bagaimana karakter-karakter tokoh atau sifat-sifat tokoh yang ada dalam sebuah hikayat. Kemudian kita bisa mengetahui awal-awal masalah atau kerumitan yang terjadi dalam hikayat itu. Nah, kemudian selanjutnya ada evaluasi. Nah, karena tadi sudah kita ketahui nih awal-awal masalah atau kerumitan yang terjadi di bagian komplikasi, di evaluasi ini kita sudah mulai tahu dan tahu lebih jelas lagi bagaimana masalah atau konflik yang terdapat dalam hikayat tersebut. Kemudian di bagian evaluasi ini juga masalah itu akan menuju pada puncak konflik atau puncak masalah cerita itu sendiri. Kemudian setelah puncak konflik kan biasanya ada
penurunan atau penyelesaian. Nah, di sini di evaluasi ini setelah tadi kita ketahui konfliknya, kemudian puncak konfliknya seperti apa, sudah mulai ada peredaan atau penurunan konflik. Ini terjadi di bagian evaluasi. Nah, kemudian di bagian resolusi, si pengarang mengungkapkan solusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di kehidupan tokoh atau dalam cerita hikayat tersebut. Kemudian setelah resolusi terakhir adalah koda. Nah, koda ini berisi nilai atau pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca atau orang yang melihat cerita hikayat itu agar bisa diterapkan atau dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan sehari-harinya atau di dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi untuk struktur hikayat itu sendiri ada sekitar 6 bagian, yang salah satunya tadi bagian abstraksi itu sifatnya hanya opsional, jadi boleh ada dan boleh juga tidak memaksa, tidak harus ada, seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk sukai, berlangganan, dan aktifkan notifikasinya ya.